Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aufa Asitko dari program studi Teknik Biomedis ingin menjelaskan modul 2 dari praktikum sistem mikroprosesor. Di sini terdapat sebuah kasus, yaitu sebuah jalan untuk masuk dan keluar suatu area yang hanya bisa dilewati oleh orang secara urut dan bergantian. Dipasang sensor dan display seperti pada gambar. Ini gambarnya seperti ini, yang bertujuan untuk membentuk sistem perhitungan jumlah orang yang masuk dan keluar. Di sini dibutuhkan dua buah pasif infrared sensor. Ada dua kasus. Kasus pertama yaitu ketika sensor pertama aktif terlebih dahulu daripada sensor kedua, akan dideteksi sebagai keluar atau arahnya ke kanan. Habis itu kasus kedua, ketika sensor kedua lebih aktif terlebih dahulu dari sensor pertama, akan dideteksi sebagai masuk atau di sini arahnya ke kiri. Di sini juga digunakan tombol reset untuk mengulang dan memulai dari nol lagi, dan juga LCD digunakan sebagai penampil. Di sini terdapat project yang telah saya buat di Tinkercad. Komponennya telah lengkap seperti apa yang dibutuhkan pada kasus modul 2 ini, yaitu Arduino-nya sendiri, tombol reset, sensor pasif infrared 2 buah, dan LCD display. Di sini saya menggunakan tambahan 2 komponen, yaitu breadboard dan potentiometer. Breadboard ini digunakan untuk menyambungkan jumper antara komponen dan komponen lain. Habis itu potentiometer digunakan untuk mengatur kecerahan dari si LCD ini. Di sini juga ada resistor digunakan untuk membangkitkan voltage dan arus dari si LCD. Di sini source code-nya. Kita include-kan dulu library dari liquid crystal karena kita kan menggunakan LCD ini kan. Nah, ini kita simulasikan dulu ya. Kita jalankan dulu tapi mencobanya nanti. Nah, di sini sudah kita include-kan library-nya. Di sini LCD-nya kan masuk ke digital pin 12, 11, 4, 5, 6, 7. Yang 12 itu si register, yang 11 itu si enable, DB4 ke D4, DB5 ke D5, DB6 ke D6, DB7 ke D7. Habis itu sini ada PR. Saya definisikan PR sensor M atau PR sensor 2 di sini. Itu masuknya ke pin digital nomor 2. Habis itu yang sensor selanjutnya di sini per sensor K saya definisikannya itu masuk ke pin nomor 10. Oke. Setelah itu saya definisikan nilai dari masuk, keluar, dan di dalam, yaitu awalnya kan masih 0 semua. Jadi definisikan 0 semua dulu, masuk 0, keluar 0, dan insert 0. Di sini terdapat fungsi pertama yaitu masuk atau in. Di sini masuk sama dengan masuk plus 1 untuk melakukan pertambahan. Nah, di sini set kursor, nilai masuk akan di-print di baris ke-7. Kalau array kan dimulai dari 0 nilainya. Nah, akan di-print di baris ke-7. Baris ke-7 itu yang ini nih. Nah, jadi nilai masuk akan menggantikan peran si 0 ini. Mau bertambah, mau berkurang, sesuai dengan simulasi yang kita lakukan nanti. Habis itu LCD print masuk. Nah, itu untuk memerintahkan mengeprint dari nilai masuk. Habis itu delay ini lama dari proses repetisinya atau input outputnya. Habis itu yang kedua juga sama, void out, keluar sama dengan keluar plus 1. Ini keluarnya itu saya tuliskan begini, nilai dari keluar.
di baris kolom ke-8 baris kedua yang akan mengeprint nilai dari keluar. Delaynya juga sama, 1000 milisecond atau 1 second. Setelah itu fungsi ketiga void setup yang tidak akan ada repetisi atau perulangannya. Di sini LCD begin 16,2 itu ini sebagai kolomnya dan barisnya, karena ini kan LCD-nya 16x2 ya, dimana satu kotak itu bisa menampilkan satu buah alfanumeris. Dan juga set kursornya 0,0 ini untuk mengeprint kalimat masuk ini. Habis itu set kursor 0,1 atau baris pertama kolom pertama baris kedua untuk mengeprint ini. Habis itu kolom ke-9 baris ke-1 untuk mengeprint insert ini, kalimat ini. Habis itu untuk melakukan inputan ini standar saja, pin mode PIR sensor M yang tadi yang di pin 2 kita input. Nah, habis itu pin mode PIR sensor K atau yang di pin 10 tadi kita inputkan juga. Nah, delaynya sama saja 1 second juga. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu void loop-nya. Di sini kan tadi ada dua kasus. Ketika sensor pertama lebih dulu aktif daripada sensor kedua, akan dideteksi sebagai keluar kan. Sebaliknya, ketika sensor kedua lebih aktif daripada sensor pertama, akan dideteksi sebagai masuk. Nah, di sini ketika sensor M kan yang pinnya 2 kan, yang kanan. Sensor M ini ketika high atau mendeteksi terdapat objek di area hijau-hijau ini. Nah, ini ada dua kasus. Kalau PIR-nya aktif tapi ininya nggak aktif, akan tidak terbaca apa-apa. Nah, di sini akan terjadi masuk ketika sensor kedua aktif dan juga sensor pertama aktif, di mana sensor kedua lebih dulu aktif. Di sini juga kasus kedua, yaitu ketika sensor pertama aktif tapi sensor yang kedua nggak aktif, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika sensor pertama aktif dan sensor kedua aktif, di mana sensor pertama tertrigger terlebih dahulu atau mendeteksi objek di dalam areanya terlebih dahulu atau aktif terlebih dahulu, akan dideteksi sebagai keluar. Di sini out kan. Habis itu nilai dari inside itu sama aja masuk dikurangi keluar. Karena nilai di dalam kan sama aja, orang yang masuk dikurangi orang yang keluar. Habis itu LCD kursornya ini 11,1 itu untuk nilai dari si inside-nya nih, si 0 ini. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Kita misalnya ada orang masuk dulu ya. Kita trigger si sensor kedua. Nah, sudah aktif. Itu sensor pertama kita trigger. Nah, akan terdeteksi sebagai masuk. Satu orang di dalam, ada satu orang. Terus misalnya ada orang satu lagi masuk. Kita trigger lagi. Masuk 2, di dalam ada 2. Nah, misalnya ada satu orang yang keluar. Ya udah, kita sensor pertama aktif terlebih dahulu dan sensor kedua setelah sensor pertama akan dideteksi sebagai keluar. Nah, inside-nya kan masuk keluar dikurangi keluar. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi seperti itu. Dan juga tadi sudah saya jelaskan, potensiometer ini digunakan untuk mengatur kecerahan dari si LCD. Coba kita gunakan. Nah,
Bisa ya. Selanjutnya ketika nilainya mungkin sudah cukup, terasa cukup, kita bisa memencet tombol reset ini, yang dimana terminal 1A saya colokkan di reset, dan terminal 2A saya colokkan di ground. Coba kita reset. Nah, semua nilainya akan mengulang dari 0 lagi. Untuk modul 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.